Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali di mata kuliah mekanika teknik. Hari ini kita akan membahas mengenai tumpuan. Yang pertama, konsep dasar tumpuan. Tumpuan di sini adalah tempat bersandarnya suatu konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi. Jadi di suatu atau pada suatu struktur atau konstruksi itu pasti terdapat tumpuan. Contoh sederhananya adalah ketika Anda melihat katakanlah bangunan gudang misalkan ya, di bagian bawah kolomnya itu ada semacam balok beton ya, itu adalah salah satu contoh tumpuan. Atau kalau di bawah jembatan itu juga ada di ujung-ujung bagian jembatannya, di bawahnya itu juga ada tumpuannya. Atau kalau misalnya di crane ya, di bagian bawah dari kolom-kolom atau tiang-tiang portal crane-nya itu juga ada tumpuannya. Nah, di sini macam-macam tumpuan ada beberapa ya, ada tumpuan sendi, ada tumpuan roll, ada tumpuan jepit, ada tumpuan gesek, ada tumpuan bidang datar, ada tumpuan tali, ada tumpuan pendel, dan ada tumpuan titik. Tapi di mata kuliah mekanika teknik ini kita tidak akan membahas keseluruhan dari macam tumpuan ini. Kita hanya fokus di tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Yang pertama, tumpuan sendi ya. Tumpuan sendi di sini adalah tumpuan yang dapat menerima gaya dari segala arah, akan tetapi tidak mampu menahan momen. Jadi ini contohnya tumpuan sendi di lapangan. Ini biasanya di bawah jembatan ya. Ini juga contoh tumpuan sendi di lapangan. Jadi kalau dari tumpuan sendi ini itu diharapkan struktur yang ada di atasnya atau struktur yang ditopang atau ditumpuh oleh tumpuan sendi ini tidak bergerak ke arah vertikal atau horizontal ya. Jadi saya ulangi, tumpuan sendi ini berfungsi untuk membuat struktur itu stabil, tidak bergerak ke arah vertikal atau horizontal. Supaya struktur tersebut stabil, tidak bergerak ke arah vertikal dan horizontal, maka jika terdapat gaya horizontal dan gaya vertikal pada tumpuan sendi ini, maka dia akan menghasilkan reaksi vertikal dan reaksi horizontal ya. Jadi kestabilan benda tegar itu kalau ada gaya maka ada reaksi ya. Kalau ada aksi ada reaksi. Nah, begitu juga di tumpuan sendi ini. Kalau misalnya terkena gaya horizontal, maka dia akan timbul reaksi horizontal. Kalau misalnya ada gaya vertikal, maka dia akan timbul reaksi vertikal. Kemudian berikutnya tumpuan roll. Ini contoh daripada bentuk tumpuan roll di lapangan. Simbolnya seperti ini ya, jadi segitiga, ada rodanya 2, ada yang digambarkan dengan roda 1 ya. Macam-macam ya penyimbolan dari tumpuan roll tergantung dari buku referensi yang digunakan. Tapi pada umumnya seperti ini. Tumpuan roll di sini pengertiannya adalah tumpuan yang hanya dapat menahan gaya yang bekerja tegak lurus batang dan tidak dapat menahan momen ya. Jadi ini misalkan ini batangnya ya. Ini batangnya.
ini tumpuannya, maka tumpuan roll ini hanya dapat menahan gaya yang bekerja tegak lurus batang. Berarti kalau batangnya horizontal, maka tegak lurusnya adalah vertikal. Artinya kalau misalnya bentuk strukturnya semacam ini, model strukturnya, maka tumpuan roll ini hanya bisa menahan gaya vertikal. Jadi tidak bisa menahan gaya horizontal. Maka oleh karena itu dia disimbolkan dengan adanya roda ya. Jadi di lapangan juga bentuknya seperti roda gini, artinya dia bisa bergerak ke arah sejajar batang, atau kalau dalam hal ini adalah ke arah horizontal. Berbeda dengan tumpuan sendi tadi ya. Saya ulangi, kalau sendi tadi ini bisa menahan gaya horizontal dan vertikal, sedangkan tumpuan roll itu hanya bisa menahan gaya yang tegak lurus batang. Kalau di contoh ini, di model ini adalah gaya yang arah horizontal. Maksud saya di contoh ini dia hanya bisa menahan gaya vertikal ya, tumpuan rollnya. Kalau misalkan tumpuan rollnya ini bentuknya rodanya bersusun vertikal, maka dia hanya batangnya kemudian arahnya vertikal ya. Jadi ini misalkan ini ditegakkan, diputar ya 90 derajat, jadi batangnya ke atas, kemudian ada susunan rollnya juga bersusun ke bawah ya, maka dia hanya bisa menahan gaya horizontal ya. Jadi yang menjadi patokan di tumpuan roll ini adalah dia menahan gaya yang tegak lurus batang ya. Entah itu horizontal maupun vertikal, tergantung dari posisi atau bentuk dari tumpuan rollnya, apakah vertikal atau horizontal. Kemudian terakhir adalah tumpuan jepit. Tumpuan jepit di sini adalah tumpuan yang dapat menahan gaya dalam segala arah dan dapat menahan momen. Contoh di lapangan adalah pada misalkan di bangunan ini, konstruksi gedung ini ya, di setiap sambungan balok dan kolom ya, ini balok, ini kolom ya. Di setiap sambungan balok dan kolom ini itu merupakan wujud atau bentuk dari tumpuan jepit. Atau misalkan pada crane ini juga antar sambungan batang-batang horizontal dan kolom vertikal ini itu juga merupakan tumpuan jepit, atau biasa disebut juga tumpuan fix ya. Modelnya atau simbolnya seperti ini ya. Kemudian di sini pengertiannya dia dapat menahan gaya dalam segala arah ya, gaya dalam untuk segala arah. Artinya dia mampu menahan gaya vertikal, mampu menahan gaya horizontal, dan dia mampu menahan momen ya. Jadi kalau di struktur ini misalkan, maka karena struktur suatu konstruksi ini harus stabil, maka dia tidak boleh bergerak ke segala arah ya, baik horizontal maupun vertikal, maupun dia juga tidak boleh terjadi momen ya. Momen itu semacam kalau dia kayak momen bending itu dia akan melendut. Nah, itu juga tidak boleh ya. Sehingga suatu struktur atau konstruksi itu harus benar-benar stabil. Jadi fungsi dari tumpuan-tumpuan tersebut ya, baik sendi, roll maupun jepit, itu adalah untuk membuat suatu konstruksi atau suatu struktur bangunan atau struktur yang lain ya, crane bisa, atau struktur segala macam struktur ya, itu agar kondisinya stabil, artinya tidak bergerak. Nah, kemudian di mata kuliah mekanika teknik ini sebenarnya ada dua jenis konstruksi ya. Yang pertama ada konstruksi statis tertentu, kemudian ada konstruksi statis tak tentu.
Tapi untuk mata kuliah mekanika teknik yang akan kita pelajari dalam satu semester ini, kita hanya fokus di konstruksi statis tertentu. Pengertiannya yang pertama, untuk konstruksi statis tertentu, besar reaksi dan momen dapat ditentukan dengan persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan itu seperti apa? Nah, di bawah ini ya. Ini adalah bentuk persamaan keseimbangan. Jadi R sama dengan B ditambah 2. R di sini adalah jumlah reaksi yang ditentukan. Tadi ya, misalkan sendi itu berarti ada 2 reaksi karena bisa menahan vertikal dan horizontal. Kalau roll ada 1 reaksi ya. Jadi R ini adalah jumlah reaksi yang ditentukan berdasarkan jenis tumpuannya. Kemudian B ini adalah jumlah batangnya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, ini dianggap 1 batang ya. Ini 1 batang. Ini juga 1 batang. Jadi R ini jumlah reaksi, B itu jumlah batang. Jika R sama dengan B plus 2, ya, 2 ini konstanta, sudah persamaannya, maka dia termasuk di konstruksi statis tertentu. Jika R itu lebih besar dari B plus 2, maka dia tergolong konstruksi statis tak tentu. Konstruksi statis tak tentu di sini adalah besar reaksi dan momen tidak dapat ditentukan dengan persamaan keseimbangan. Jadi kita hanya membahas di yang poin A. Jadi untuk menentukan jenis konstruksi kita pakai persamaan ini ya. R sama dengan B plus 2. Dia sama dengan atau lebih besar. Oke. Sorry, tadi maksudnya persamaan keseimbangan bukan ini, sorry ya. Bukan R sama dengan B plus 2. Persamaan keseimbangan itu nanti ada 3 ya. Sigma vertikal sama dengan 0, kemudian sigma horizontal sama dengan 0, dan terakhir sigma momen sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0 artinya kalau Anda dulu belajar di fisika adalah sama dengan seperti sigma Fy ya. Jadi jumlah gaya-gaya arah vertikal atau Fy ya dulu kalau di fisika itu sama dengan 0. Kemudian sigma horizontal sama dengan 0 itu artinya jumlah gaya-gaya horizontal itu harus sama dengan 0, atau kalau di fisika dulu adalah sigma Fx sama dengan 0. Kemudian di mekanika teknik ditambah satu lagi namanya sigma M sama dengan 0, yaitu sigma momen atau jumlah momen itu harus sama dengan 0. Kemudian di mekanika teknik kita nanti juga diminta untuk bisa menggambarkan diagram gaya dalam ya. Ada 3 macam diagram gaya dalam ya, ada gaya normal, nanti ada gaya geser, dan nanti ada bending moment ya atau momen. Yang pertama gaya normal. Gaya normal di sini pengertiannya adalah suatu gaya yang garis kerjanya berhimpit atau sejajar dengan sumbu batang ya. Jadi kalau ini batangnya ya, ini batang, maka garis kerja supaya disebut gaya normal itu ini misalkan garis sumbu batangnya ya. Jadi ini batangnya yang putus-putus, ini sumbu batangnya, maka garis kerja P ini ya, garis kerja P ini sejajar atau berhimpit dengan sumbu batang. Nah, misalnya seperti ini di ilustrasi ini. Ini disebut P ini disebut gaya normal. Jadi garis kerjanya berhimpit atau sejajar dengan sumbu batang. Kemudian untuk menggambarkannya, misalkan ini ya. Misalkan ini yang menjadi catatan untuk penggambaran ya, tanda positif jika gaya normalnya tarik ya. Gaya normal tarik itu maksudnya seperti apa? Gaya normal tarik itu dia arah gayanya menarik batang ya. Ini misalkan batangnya, kemudian arah gayanya
yang di sebelah sini ke kanan, yang di sebelah sini ke kiri. Nah, itu namanya gaya normal tarik. Nanti blok diagramnya di sini diberi tanda positif. Nah, kalau ini Pak, ini kenapa negatif? Nah, ini kita lihat di sini ada gaya horizontal ke kanan ya, sejajar batangnya, sejajar sumbu batangnya ini dari A sampai B ada bekerja gaya horizontal ke kanan. Maka gaya PH ini, gaya horizontal P ini dia bekerja menekan batang ya, seperti ini. Nah, menekan. Di sini perjanjiannya kalau gaya normalnya termasuk gaya normal tekan, maka tandanya negatif. Nah, maka ini digambarkan atau dituliskan simbol negatif. Sedangkan tadi saya ulangi, kalau dia gayanya tarik ya, keluar atau keluar dari batangnya, ini tandanya positif. Untuk penggambarannya, apakah bloknya ini selalu di atas? Tidak ya, bisa di bawah. Jadi ini adalah misalkan sumbu nolnya ya. Kalau Anda positif Anda buat ke atas, maka negatif ke bawah. Kalau negatifnya Anda buat ke atas, maka nanti gambar positifnya ke bawah. Yang menjadi catatan di sini hanya ini ya. Jadi tanda positif negatif itu berdasarkan jenis gaya normalnya. Tapi untuk penggambarannya apakah ke atas atau ke bawah itu terserah ya. Jadi beberapa referensi juga ada yang menggambarkan positif ke atas, ada yang menggambarkan positif ke bawah. Kemudian berikutnya adalah gaya lintang atau gaya geser ya, atau disebut juga shear force ya. Diagramnya disebut shear force diagram. Gaya lintang di sini adalah susunan gaya tegak lurus dengan sumbu batang ya. Jadi ini sumbu batangnya, yang blok ini adalah batang, ini sumbu batangnya yang putus-putus. Yang disebut gaya lintang itu adalah ini ya, P ini. Dia bekerjanya tegak lurus dengan sumbu batang. Tegak lurus dengan sumbu batang. Kalau di contoh yang sebelah kanan ini, ya ini dalam suatu konstruksi sederhana, balok ya atau batang di atas tumpuan sendi dan roll ya. Ini bekerja gaya P, maka P di sini termasuk gaya lintang atau gaya geser. Menggambarkan diagramnya ini ada positif, ada negatif. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Di sini catatannya. Tanda positif jika searah dengan jarum jam. Di sini Anda lihat dari segmen ini ya, dari segmen tumpuan sendi sampai ke P ya. Ini kan kalau Anda lihat ada gaya vertikal atau gaya yang tegak lurus sumbu batangnya ini. Reaksi vertikal dari tumpuan sendinya. Kemudian ada gaya vertikal sebesar P ya. Sehingga ini kalau Anda lihat putarannya ini kan searah jarum jam ya. Kalau dari sini searah jarum jam, atau sama juga kalau misalnya tripis ini sini searah jarum jam, maka dia digambarkan positif. Nilainya berapa? Nilainya nanti sebesar gayanya ini berapa nilai gayanya. Kemudian berikutnya tanda negatif jika berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, di sini Anda lihat dari segmen P sampai ke tumpuan roll ya. Anda lihat gaya yang tegak lurus dengan batang ada P dan reaksi vertikal di tumpuan roll. Jadi segmen L2 ini ya, L2 ini putarannya adalah berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Sehingga berdasarkan catatan di sini kalau berlawanan jarum jam digambarkan negatif. Ya, jadi saya ulangi. Kalau gaya tegak lurus sumbu batangnya bekerjanya searah jarum jam ya, searah jarum jam, misalkan ini di segmen L1 ini, maka dia digambarkan positif. Sebaliknya kalau berlawanan jarum jam dia digambarkan negatif.
Kemudian momen ya, atau bending moment diagram. Momen di sini adalah hasil kali antara gaya dengan jarak ya. Jadi yang disebut jarak di sini adalah jarak garis tegak lurus terhadap garis kerjanya. Maksudnya bagaimana? Ya, misalkan ini ada gaya P ya. Jadi jarak momen itu adalah dihitung tegak lurus terhadap garis kerjanya. Jadi kalau kita mau meninjau momen di titik A berapa akibat gaya P ini, maka P dikalikan jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau di sini ya. Berarti jarak tegak lurusnya di sini adalah L1. Jadi kalau momen di A akibat P itu adalah sebesar P dikalikan L1 ya. Jarak di sini biasa juga disebut dengan lengan momen. Nah, yang menjadi catatan pada penggambaran bidang momen ini ya, itu yang pertama, bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah atau bagian dalam yang mengalami tarikan ya. Jadi kalau misalkan ini batang ya, ini batang atau strukturnya diberikan beban P, maka dia lendutannya ya, lengkungnya atau lendutannya itu kan ke arah bawah. Nah, maka jika bagian bawah atau disebut bagian dalam ya, jika bagian bawahnya ini atau bagian dalam mengalami tarikan ya, lendutannya ke bawah, maka yang mengalami tarikan itu yang bagian bawah ya. Itu diberi tanda positif. Nah, jadi seperti ini. Nanti penggambarannya digambarkan dengan, kalau beban terpusat digambarkan dengan segitiga. Nanti kalau ada beban merata misalkan, digambarkan dengan garis lengkung atau parabola. Ya, jadi kalau dia bagian bawahnya ini mengalami tarikan atau lendutannya ke bawah, maka dia tandanya positif. Sebaliknya, diberi tanda negatif jika bagian atasnya atau bagian luar yang mengalami tarikan. Jadi kalau misalnya ini kayaknya ganti ke atas ya, bukan ke arah bawah, ke atas, jadi lendutannya ke atas ya, maka bagian atas atau bagian luarnya ini mengalami tarikan, maka nanti diberi tanda negatif. Kira-kira itu penjelasan mengenai konsep dasar tumbuhan dan diagram gaya dalam ya. Jadi tumbuhan itu ada 3 yang dibahas di sini, ada tumbuhan sendi, tumbuhan roll, dan tumbuhan jepit. Tumbuhan sendi tadi ada 2 reaksi, yaitu reaksi vertikal dan horizontal. Tumbuhan roll ada 1 reaksi, yaitu reaksi yang tegak lurus dengan sumbu batang ya, bisa horizontal bisa vertikal. Kemudian jepit ada 3 reaksi, reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Kemudian diagram diagram gaya dalam ada 3 ya, akibat gaya normal, akibat gaya shear atau gaya gesek atau gaya geser ya. Kemudian akibat momen atau bending moment. Kemudian ini terakhir, nanti bisa Anda coba kerjakan ya. Ini adalah suatu konstruksi ya, suatu model konstruksi balok dari A sampai B sepanjang L1 plus L2 dengan gaya miring ini sebesar P alfa. Dia memiliki tumpuan sendi di A yang menghasilkan reaksi vertikal A, dan nanti ada reaksi horizontal. Kemudian dia memiliki tumpuan roll di B dan menghasilkan reaksi vertikal di B. Dari gambar model struktur ini, balok di atas 2 tumpuan sederhana, tumpuan sendi dan roll, kira-kira ini termasuk kategori struktur atau konstruksi statis tertentu ataukah konstruksi statis tak tentu. Silakan Anda coba kerjakan.
Sekian materi untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.